Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Ahmad Gabriel dan di video kali ini saya akan membahas jalur undangan atau jalur masuk PTN hanya menggunakan seleksi rapot. Ada berbagai jalur dan video ini mungkin akan dibagi menjadi dua bagian karena durasi dan juga ada beberapa website yang masih maintenance yang belum bisa diakses untuk saya jelaskan lebih lengkap. Tonton terus video sampai akhir, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe jika belum. Oke, kita akan mulai pembahasannya, yaitu mengenai jalur undangan atau biasa disebut seleksi rapat atau seleksi tanpa tes untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, ada banyak sebenarnya jalurnya, ada lebih dari 3 yang pasti gitu ya. Yang memang yang paling umum untuk di SMA negeri itu biasanya sudah pasti SMPTN, kemudian ada SNMPN, dan juga ada SPAN PTKIN. Tapi ada banyak jalur lainnya, yaitu misalnya ada PPKB UI, ada USMI IPB yang seleksinya berbayar, gitu. Yang gratis tadi ada 3 itu. Nah, di sini di video ini saya hanya akan membahas mengenai USMI IPB dulu dan juga PPKB UI. Yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu jalur undangan. Nah, jalur undangan itu jalur yang menggunakan nilai rapot saja, biasanya semester 1 sampai 5. Tapi untuk USMI IPB menggunakan hanya nilai rapot semester 1 sampai 4. Biasanya gratis, ada juga yang berbayar. Jadi tergantung dari perguruan tinggi negerinya dan juga jalurnya. Yang gratis itu tadi ada SNPTN itu gratis ditanggung pemerintah, ada SPAN PTKIN untuk masuk UINSA Indonesia gratis, ada juga SNMPN itu juga gratis untuk masuk Politeknik D3 se-Indonesia. Yang berbayar ada PPKB UI, ada USMI IPB gitu. Jadi bayarnya ini untuk pendaftaran ya, bukan bayar untuk bisa masuk gitu. Jadi ketika kalian tidak berhasil masuk di seleksi undangan yang berbayar, maka uangnya tidak bisa kembali seperti itu. Nah, yang pertama itu kita akan membahas mengenai USMI IPB. Ya, USMI IPB ini adalah jalur khusus untuk masuk D3 IPB ya, menggunakan seleksi rapot nilai semester 1 sampai 4. Jadi semester 5 dan 6 rapot kalian tidak dipakai untuk seleksi ini. Nah, di USMI IPB ini juga menggunakan seleksi atau menyeleksi meminta data yaitu ranking peringkat di kelas semester 1 sampai dengan 4. Dan juga ada total nilai. Jadi misalnya kalian ada 16 mata pelajaran di rapot, maka 16 mata pelajaran itu akan diminta untuk dijumlahkan totalnya, terus juga dirata-ratakan dari total nilai rapotnya di semester 1 sampai 4. Biaya pendaftaran Rp400.000 ditransfer langsung ke rekening dari IPB. Nah, pendaftarannya itu mulai dari Desember. Jadi kalau misalnya tahun ini mulai dari Desember 2021 nanti sudah mulai dibuka pendaftarannya. Biasanya setelah kalian nanti udah bagi rapot bisa, atau misalnya kalian kan hanya semester 4 berarti kan kalian siapkan saja soft copy-nya atau fotokopi rapot semester 1 sampai 4. Nanti kalian daftar ke guru BK-nya. Nah, untuk kelas 12 di SMA 15 pendaftarannya melalui saya. Jadi nanti kalian berikan biodatanya, saya akan kasih Google Form kalian isi untuk biodata kalian sehingga saya bisa mendaftarkan nama kalian dan menginput biodata kalian dan juga nilai kalian. Nanti kalian setelah saya input biodatanya, kalian melakukan pembayaran dan juga langsung mengisi biodata lengkap dan juga memilih jurusannya. Nah, tersedia 18 jurusan. Kita akan lihat lebih lengkap ya apa aja yang ada di USMI IPB. Ini linknya ya. Kita ketik aja, kalau mau gampangnya langsung USMI IPB. Nah, ini muncul, kalian cukup klik linknya yang paling atas. Nah, bentar. Nah, ini ada alur pendaftarannya. Ini masih yang 2021, tapi biasanya tidak jauh berbeda. Nah, jadi nanti dari IPB itu akan mengirim username dan password biasanya via email. Kalau dulu sebelum pandemi itu melalui surat, bersurat biasanya ke SMA 15. Nah, tapi karena lagi pandemi nanti via email. Nah, kalau belum dapat, biasanya nanti saya akan mengajukan ke USMI IPB untuk dikirimkan username dan juga password untuk SMA 15 supaya bisa mendaftar. Terusnya ini, jadi pendaftaran di awal dilakukan oleh pihak sekolah, ya biasanya guru BK mewakili pihak sekolahnya, tentunya juga dengan persetujuan kepala sekolah.
Nanti baru proses pendaftaran lanjutnya dilakukan oleh siswa. Ini pengumuman, nah ini jadwalnya, ini tahun lalu nih dari Desember sampai bulan April pengumumannya. Gitu. Nah sekarang kita mau lihat nih ada apa aja sih jurusannya yang di USMI IPB. Nah yang harus dilakukan adalah klik sekolah vokasi, ya di sini ada program studi. Kita klik langsung. Nah, di sini ada 18 jurusan ya. Ini program studi kampus utama nih. Ini ada bisa lihat ini komunikasi contohnya. Ini ada syaratnya, ada kompetensi lulusan, lapangan pekerjaan nanti setelah lulus jadi apa. Dan di sini ini yang penting, ada syarat jurusan. Jadi IPB itu kan memang biasanya untuk anak IPA, tapi ternyata anak IPS juga bisa loh di USMI IPB ini. Nah, cara ngeliatnya gimana ya? Itu lihat di syarat jurusan. Ini ada bisa, artinya jurusan komunikasi di USMI IPB ini bisa untuk IPA, IPS, dan juga SMK yang berhubungan. Nah, kita lihat lagi yang jurusan lain, ekowisata. Nah, diklik aja, nanti muncul syarat-syaratnya, kompetensi, lapangan pekerjaan, buka kalian baca, di sini sangat lengkap. Di sini juga syarat jurusan, jadi buat anak IPS juga bisa loh ternyata untuk kuliah di jurusan ekowisata di IPB, D3 IPB. Dan terus seterusnya, ya, jadi cukup klik, sekali lagi klik USMI IPB, masuk ke linknya dan pilih yang di sekolah vokasi program studi, gitu. Ini ada banyak. Nah, ini ada supervisor jaminan mutu pangan, ya, ini untuk IPA, IPS belum bisa nih untuk jurusan ini, gitu. Jadi nanti ketika kalian mau daftar USMI PB, kalian udah tahu nih mau daftarnya di jurusan apa. Jangan ketika sudah daftar, sudah bayar, nah baru bingung mau milih jurusan apa. Jangan ya, karena kalian baru bisa klik jurusannya itu nanti ketika kalian sudah melakukan proses pembayaran untuk pendaftaran di USMI PB. Ya, jadi kayak gitu untuk USMI PB. Nah, pengumumannya bisa kalian cek sendiri di akun kalian sendiri, dan juga saya bisa mengecek di akun sekolah. Beda sama dengan SMPTN. Kalau SMPTN itu cuma kalian yang bisa ngecek pengumuman. Kalau guru atau pihak sekolah tidak bisa. Nah, kalau misalnya USMI IPB, saya bisa ngecek langsung siapa aja dari misalnya ada 10 orang yang daftar USMI IPB, siapa saja yang lolos. Artinya yang tidak ada namanya berarti tidak lolos di USMI IPB. Di SMA 15 itu setiap tahun alhamdulillah ada yang lolos melalui jalur USMI IPB. Jadi buat kalian yang angkatan sekarang, saran saya jika kalian memang ada rezeki lebih untuk mendaftar ke IPB dan memang ada ketertarikan masuk IPB walaupun D3, ya silahkan mendaftar melalui jalur resmi IPB ini karena sangat sayang jika dilewatkan begitu saja. Karena kalian bisa ikut hanya di tahun setelah kalian lulus. Jadi tahun depannya kalau kalian gap year, kalian tidak bisa ikut USMI IPB gitu ya. Jadi silahkan kalau memang dipersiapkan, coba diskusi sama orang tuanya. Misal kamu udah tahu mau jurusan apa, misal mau jurusan teknologi industri benih, ini baca nih lapangan kerjaan apa-apa. Misalnya dapat izin dari orang tua, silahkan coba diskusikan. Terus dikomunikasikan misalnya, nanti ada biaya 400.000 untuk pendaftaran. Silahkan kalau memang, oh ya udah nggak apa-apa, ya udah berarti nanti kalian komunikasi dengan saya sebagai guru BK kalian untuk kalian bisa mendaftar dan juga tidak ketinggalan informasi. Kayak gitu ya. Nah, itu untuk USMI IPB ya. Pendaftarannya cukup mudah karena dibantu dengan pihak sekolah yaitu guru BK untuk input data, nilai dan sebagainya. Nanti kalian hanya isi biodata dan milih jurusan. Nah, selanjutnya ada SPAN PTKN tapi belum bisa diakses, linknya SNMPTN juga masih maintenance, belum bisa diakses. Kita lanjut dulu ke PPKB UI. Ya, PPKB UI ini adalah jalur pelayaran masuk UI untuk D3 dan S1, jadi tidak hanya D3. Jadi ada S1-nya juga, penilaian menggunakan nilai rapot semester 1 sampai 5. Dan juga ranking di kelas juga diminta. Nah, terus juga proses seleksi ini dilakukan berdasarkan performance sekolah. Artinya, prestasi alumni kita di UI juga menjadi dasar penilaian. Dan memang di SMA 15 untuk PPKB UI ini selama saya masuk dari 2019 itu belum ada yang lolos di PPKB UI, tapi yang mendaftar atau alumni kita yang masuk ke UI itu ada beberapa. Jadi mudah-mudahan kalian tahun ini bisa berpeluang melalui jalur PPKB UI karena ada kakak kelas alumni kalian yang masuk ke UI gitu. Jadi mudah-mudahan alumni kita berprestasi sehingga mampu membantu kalian untuk bisa masuk ke UI lewat jalur PPKB UI. Nah, biaya pendaftaran ini cukup mahal mungkin dibandingkan jalur lain, yaitu sebesar 750.000.
pendaftaran singkat. Tahun lalu itu hanya mulai dari Februari sampai bulan Maret gitu. Jadi kalian benar-benar harus mempersiapkan. Kita cek di websitenya ya, coba. Oke, nah ini website PPKBUI-nya. Kita cek. Di sini ada daftar program studi. Nah, ini bisa kalian lihat nih, buat kalian ngecek, oh jurusan IPA atau IPS atau bahasa bisa milih jurusan apa aja. Yang untuk bahasa ini jurusannya. Ini untuk yang S1-nya, daya tampungnya gitu ya. Ini yang tahun lalu ya, masih yang tahun 2020. Ini untuk yang IPA, artinya anak IPA bisa milih jurusan-jurusan ini semua nih. Nah, ini anak IPA. Ya, jadi memang kuotanya juga cukup banyak. Dan seharusnya memang sekolah kita mungkin tahun ini bisa lebih berpeluang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini untuk anak-anak jurusan IPS yang mau masuk lewat jalur PPKB UI. Untuk yang S1-nya, ini ya, jurusan-jurusannya bisa diakses. Jadi ini untuk yang S1-nya. Nah, tahun-tahun sebelumnya memang SMA 15 ini dapat kuotanya yang masih terbatas. 2 tahun terakhir ini untuk yang S1 PPKB UI-nya mendapatkan kuota 5 untuk yang S1. Kemudian yang D3-nya hanya 1. Tapi jika memang yang mendaftar lebih dari kuota yang ada, saya mewakili pihak sekolah bisa mengajukan ke panitia PPKB UI untuk penambahan kuota dan itu bisa dilakukan. Jadi jangan khawatir kalau memang kalian punya rezeki lebih dan memang tertarik mau masuk jalur paralel ini, silahkan boleh mendaftar nanti melalui saya. Saya akan bantu, saya akan mendaftarkan biodata dan nilai kalian. Kalian nanti melakukan pembayaran dan melakukan pemilihan jurusan sesuai dengan jurusan kalian. Yang IPA-IPA dan jurusan IPS, pilih jurusan yang ada di IPS. Kayak gitu ya. Untuk psikologinya itu bisa di IPA dan IPS juga bisa untuk masuk ke psikologi UI jalur paralel gitu. Nah, sekarang kita lihat yang D3. Kita lihat yang PPKB vokasi. Nah, kita lihat daftar program studinya. Nah, ini vokasi itu yang D3 ada juga D4 ya. Nah, ini jurusan-jurusannya. Nah, biasanya vokasi ini untuk yang jurusan yang SMK nih, untuk administrasi perkantoran, perhotelan, akuntansi, analisa, farmasi. Nah, tapi bisa juga untuk SMA. Nih ada nih SMA yang jurusan IPA, bisa nih milih vokasi di jurusan-jurusan yang ada di sini. Ada administrasi rumah sakit, manajemen bisnis pariwisata, dan sebagainya. Untuk anak IPS juga bisa, kalau misalnya mau yang vokasi ini, ada jurusan-jurusan administrasi rumah sakit, manajemen bisnis, akuntansi, penyiaran multimedia, dan sebagainya. Ini ada daya tampungnya. Gitu. Jadi, kalau memang kalian tertarik untuk yang di vokasi, D3 maupun D4, silahkan. Kalian daftar melalui jalur PPKB UI yang vokasi. Jadi, gitu aja penjelasan mengenai USMI IPB dan juga PPKB UI, jalur undangan seleksi rapot yang memang berbayar untuk pendaftarannya, tidak gratis, tidak ditanggung oleh pemerintah. Sehingga walaupun kalian nanti ternyata belum rezeki tidak lolos, maka uangnya juga tidak bisa kembali. Karena ini uang untuk melakukan proses pendaftaran, seperti itu. Mudah-mudahan banyak ya tahun ini yang dari SMA 15 Jakarta yang masuk ke IPB dan juga UI supaya untuk menambah track record alumni kita dan membantu adik-adik kelas nanti selanjutnya supaya untuk jalur undangan peluangnya jauh lebih besar lagi. Oke, itu aja cukup video kali ini. Nanti untuk yang SPAN PTKIN dan lainnya kita lanjut di video selanjutnya sambil menunggu karena websitenya masih maintenance. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe jika belum.